Sudah berjalan. Aku tadi ngedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas dari PKK PJOK Jember tentang rencana tindak lanjut atau RTL program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah atau KBS SD Negeri Sagam 1. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya. Yang di sini saya akan memaparkan yang berjudul permainan berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Jadi ini judulnya program atau kegiatan di sekolah berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Selanjutnya latar belakang di sini latar belakang ada 3. Yang pertama, senam merupakan olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Gerakan-gerakan senam yang terstruktur dan terarah dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, dan daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Di era modern ini, gaya hidup masyarakat cenderung kurang aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti obesitas, penyakit jantung, dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peserta didik, terutama generasi muda, untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga. Salah satunya dengan senam. Materi senam yang akan dipelajari dalam modul ini dirancang untuk membantu peserta memahami jasa-jasa senam, mempelajari berbagai gerakan senam yang berbeda-beda, setiap minggunya aman dan efektif, mampu meningkatkan kemampuan fisik dan mental mereka, dan mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik dalam olahraga senam. Materi ini juga akan membantu tentang manfaat senam bagi kesehatan, tips memilih jenis senam yang sesuai. Latar belakang selanjutnya melalui PJBL berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Ini sekolah mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang. Diharapkan peserta didik mampu mengkreasikan berbagai macam gerakan senam sebagai upaya perwujudan sehat jasmani, dan peserta didik juga diharapkan mampu sadar akan betapa pentingnya kesehatan untuk dirinya. Dalam program ini mengajak peserta didik mengkreasikan senam dengan mandiri, kreatif, dan kolaborasi. Yang selanjutnya, dalam program ini murid dapat memilih aktivitas untuk mengembangkan kebugaran mereka, sehingga pilihan yang mereka pilih bisa dipertanggungjawabkan untuk pelaporan proyek. Pelaksanaan program ini melibatkan komunitas belajar sekolah, kolaborasi guru antar mata pelajaran, khususnya guru PJOK dan guru kelas sebagai mentor untuk mengembangkan mental dan kebugaran siswa secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan aspek manusia yang ada, diharapkan mampu tercapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan dari program ini yaitu peserta didik mampu mengelola emosi yang dirasakan, peduli terhadap kesehatannya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisiknya. Serta peserta didik diharapkan mampu mencari dan melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam upaya memelihara kesehatan fisik maupun mentalnya. Program ini melibatkan komunitas belajar di sekolah, utamanya guru mata pelajaran PJOK dan guru kelas. Kolaborasi ini diharapkan mampu membantu pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu peserta didik mampu berkembang secara mental, sosial, bugar secara fisik. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan di dalam modul ini. Yang pertama ada
pimpinan sekolah tim KBS, ada orang tua dan murid. Selanjutnya ada pendataan, yaitu asesmen awal membuat jadwal kegiatan, mendata sarana dan prasarana yang akan digunakan. Selanjutnya mencari referensi, contohnya mencari narasumber data, pendukung atau sumber belajar, meminta pendapat dan saran dari pimpinan KBS. Selanjutnya pelaksanaannya, program sesuai jadwal pelibatan murid dalam pelaksanaan guru memberi umpan balik. Langkah selanjutnya ada evaluasi, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu, melibatkan murid dan guru mencatat hasil evaluasi. Yang terakhir ada tindak lanjut, pengembangan program secara berkelanjutan melibatkan aset atau instansi di luar sekolah. Selanjutnya ada capaian. Yang pertama ada 4 capaian. Yang pertama kreatif, kedua peduli, ketiga tanggung jawab, dan yang terakhir menghargai perbedaan. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada struktur program, jenis program kokurikuler, skala program peserta didik dimulai dari kelas 3, 4, 5, dan kelas 6. Pengaturan program setiap kelas mampu menghasilkan bentuk gerakan senam yang berbeda-beda, bergilir kelas yang tampil setiap hari Sabtu. Dalam artian sesuai jadwal kelas yang ditentukan, mulai minggu pertama hingga minggu keempat di halaman sekolah di SD Negeri Sabrang 1 dan dimulai tahun ajaran baru. Selanjutnya mitra dalam komunitas belajar, yaitu ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab di dalam kombel ini. Yang kedua ada guru PJOK, saya sendiri sebagai fasilitator program kombel. Selanjutnya ada guru kelas sebagai guru pendukung sekaligus pembimbing program latihan peserta didik. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset ini. Yang pertama ada aset manusia, yaitu di dalam sekolah aset manusia ada kepala sekolah, guru dan peserta didik. Yang kedua ada aset fisik yang berupa lapangan sekolah, ruang guru, laptop, proyektor, dan speaker. Selanjutnya ada aset lingkungan, yaitu ada pepohonan di sekitar halaman sekolah, tanah lapangan. Selanjutnya ada aset finansial, yaitu berupa dana bos. Yang selanjutnya ada aset sosial, yaitu adanya dukungan moral dari komite sekolah terhadap program kombel ini dan dukungan masyarakat setempat. Yang terakhir ada aset agama dan kebudayaan, yaitu adanya dukungan kegiatan ini dari guru dan peserta didik harus saling menghargai dan menghormati antar suku dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir minggu dan akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama murid secara terbuka terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Murid diberi kebebasan dalam berpendapat, mencurahkan isi hati dan perasaannya selama mengikuti kegiatan. Perubahan dan hal baru apa yang mereka dapatkan selama mengikuti program serta membuat rencana perbaikan dipandu oleh Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, keterlibatan aktif murid dalam program. Yang kedua, konsistensi pelaksanaan program. Selanjutnya ada komitmen murid, guru, dan orang tua dalam pelaksanaan program. Selanjutnya ada konsistensi pengawasan program. Yang terakhir ada konsistensi penerapan pasca program. Selanjutnya ada rencana solusi. Solusi untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalani kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah, terus konsisten menjalankan program yang ada serta dukungan kepala sekolah dan semua orang yang ada di dalam sekolah.
Penutup yaitu solusi untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalani kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah, terus berkonsisten menjalankan program yang ada serta dukungan kepala sekolah dan semua orang yang ada di dalam sekolah. Mungkin ada masukan dari Bapak atau Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak, itu sudah sangat jelas sekali dan sudah runtut. Bahkan tadi juga sudah disebutkan tantangan apa kira-kira yang akan terjadi jika program ini dijalankan dan juga sudah disertakan dengan solusinya. Nah, itu. Jadi menurut saya program ini memang cukup harus bagus sekali untuk dilaksanakan, mengingat anak-anak itu kan kalau tidak pada saat jam olahraga itu kurang sekali geraknya. Jadi hanya olahraga pun hanya 1 minggu sekali. Jadi mungkin bisa ditambahi dengan senam setiap hari Sabtu. Jadi itu bagus sekali. Nah, mungkin satu saja yang ingin saya tanyakan tadi ada orang jelas untuk pemilihan musiknya apakah dibebaskan oleh anak-anak sendiri atau ditentukan. Jadi untuk modul yang saya buat ini untuk pemilihan musik tergantung pilihan anak-anak. Jadi agar anak-anak tidak merasa jenuh karena biasanya kan sejak hari Sabtu semuanya cuma. Jadi di sini dibebaskan untuk pemilihan lagu senang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.